Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan tanda-tanda besar hari kiamat, dan hari ini kita masuk pada tanda besar yang ketiga. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga munculnya Dajjal, ada nanti akan muncul juga makhluk Allah yang lain yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj sudah dari dulu ada, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga waktu yang Allah kehendaki. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dari zaman dahulu sudah ada. Diceritakan oleh Nabi SAW bahwa setiap hari mereka menggali lubang untuk keluar dari tahanan mereka itu atau tempat mereka tertahan. Namun karena Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, mereka pun tidak mampu untuk keluar. Hingga nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mereka pun bisa keluar meninggalkan tempat tertahannya mereka itu. Yang kemudian lagi-lagi mereka melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana dahulu mereka pernah melakukannya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya. Hingga disebutkan juga oleh Nabi SAW ketika kelompok pertama mereka keluar kemudian melintasi danau Tabariyah, mereka pun menghabiskan air yang ada di danau tersebut. Hingga datang kelompok berikutnya sudah tidak ada lagi air di danau tersebut. Itu menunjukkan betapa jumlah mereka sangatlah banyak, dan benar-benar hanya kerusakan dan kerusakan saja yang mereka lakukan. Bahkan nanti mereka benar-benar merasa di atas angin ketika berhasil membunuhi banyak manusia. Mereka pun mengatakan tidak ada lagi makhluk bumi ini yang tersisa, padahal masih ada. Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya masih hidup, tidak termasuk orang-orang yang dibunuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka pun dengan sombongnya mengatakan tinggal penduduk langit saja yang belum kita habisi. Mereka pun melemparkan tombaknya ke arah langit, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan tombaknya itu dalam keadaan berlumuran darah. Semakin merasa sombonglah mereka bahwa mereka telah menghabisi semua yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Namun ternyata setelah itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan makhluk kecil yang membunuhi mereka semua, yaitu seekor ulat, ya, yang menggigit tengkuk mereka hingga matilah mereka semua. Baru setelah itu kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihissalam hidup dalam kedamaian. Dan sampai akhirnya dikirimkanlah angin oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa setiap orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya sangat sedikit, tetap akan mati hingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang kufar. Barulah di sana tidak ada lagi seorang pun yang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, dan terbitlah matahari dari sebelah
sebelah barat, ya. Di situ orang-orang kafir benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada gunanya. Keimanan mereka di saat seperti itu sudah terlambat. Pertaubatan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah habis waktunya. Penulis hafizahullah taala wa mata'ahu bis-sihhati wal afiyah mengatakan, Ahlus Sunnah meyakini tentang adanya Ya'juj wa Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman nanti. Mereka benar-benar makhluk yang nyata, bukan hanya sebagai simbolik kerusakan atau yang semisalnya, tidak. Mereka benar-benar ada, ya. Di mana mereka sekarang, wallahu alam bissawab, kita tidak tahu. Sebagaimana Dajjal pun juga sudah ada sekarang, hanya saja kita tidak tahu. Tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka untuk muncullah mereka, untuk keluarlah mereka. Satu-satunya yang menahan mereka hingga saat ini untuk tidak keluar dari tempat tertahannya mereka hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj wa Ma'juj adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, namun mereka identik dengan sifat merusak. Mereka mirip dengan orang-orang bangsa At-Turk. Mereka adalah orang-orang kafir dengan mata sipit, berhidung pesek, rambut pirang, sekalipun bentuk dan kulit mereka bervariasi. Ini semuanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Mereka akan keluar pada masa Isa bin Maryam setelah beliau membunuh Dajjal. Urut-urutannya begitu, ya. Ya'juj setelah Nabi Isa dan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Dajjal berjumpa dengan Nabi Isa, ya, tanpa harus berletih, Dajjal pun langsung meleleh mati karena melihat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan dikirimkannya seekor ulat kepada masing-masing daripada Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, hingga apabila tembok Ya'juj wa Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dari seluruh arah, ya. Seperti sesuatu yang sudah ditahan lama dalam jumlah banyak, begitu dibuka langsung keluar semuanya, ya. Dan lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, walhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berjumpa dengan mereka. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan apabila janji yang benar, hari bangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim, yaitu ketika mereka benar-benar menyaksikan matahari terbit dari sebelah barat. Ternyata apa yang selama ini dijanjikan, apa yang selama ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dakwah Islamiyah ini ternyata benar adanya, bukan suatu hal yang fiktif, bukan pula suatu bualan, benar-benar nyata adanya. Namun sekali lagi kesadaran mereka di saat itu sudah tidak lagi berguna. Tanda selanjutnya terbitnya matahari dari barat, dan ini tentu pemandangan yang sangat mengerikan, ya, di mana seharusnya matahari terbit dari sebelah timur, dia justru terbit dari sebelah barat. Dan itu juga, ya, termasuk tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dan selalunya matahari terbit dari timur, tapi ketika Allah berkehendak terbit dari barat, terbit dari barat dia. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita, pengingat bagi kita, bahwa sebelum terjadinya masa ini, dan mudah-mudahan kita tidak mengalaminya, banyak-banyaklah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat menjelang hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi keimanan seorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Maksudnya, orang-orang kafir baru benar-benar akan percaya akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala ketika matahari itu benar-benar terbit dari sebelah barat. Di saat itu mereka beriman semuanya, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Keimanan tersebut tidak akan berguna bagi pelakunya karena sudah selesai masanya. Waktunya beriman itu ketika matahari masih terbit dari sebelah timur. Begitu matahari sudah terbit sebelah barat, udah nggak guna lagi, udah selesai, ya. Dan mereka mau melakukan apapun nggak ada guna sama sekali. Ini menjadi pengingat bagi kita juga untuk jangan menunda-nunda taubat, ya. Karena tanda atau waktu terakhir diterimanya taubat itu kan salah satunya ini, terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu kaitannya dengan seluruh manusia. Tapi ada batas akhir yang kaitannya dengan pribadi masing-masing. Taubat tidak akan diterima ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah sampai ghargharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika taubat seperti itu dilakukan, menyesalnya sungguh-sungguh tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak taubat kita di saat sehat seperti ini. Banyak-banyak beramal soleh di saat sehat seperti ini. Bahkan di antara sedekah yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah yang kau tunaikan dalam kondisi sehatmu. Takhsyal faqr, saat kamu benar-benar lagi senang-senangnya duit, nggak mau rugi, nggak mau miskin, nggak mau apa, tapi kamu bisa sedekah, itu luar biasa. Ya, anta sahih, kamu dalam kondisi sehat. Tapi kalau kamu lagi sakit, ya, terus kamu bersedekah, wajar. Biasanya ada maunya. Maunya apa? Ya sembuh, sehat, ya. Tapi kalau lagi sehat walafiat, segar bugar, ya, lagi senang-senangnya kumpulin duit, kok bisa sedekah? Itu jadi sedekah yang paling afdal, ya. Begitu juga taubat. Begitu juga ketakwaan dan ketaatan. Ketakwaan dan ketaatan yang paling afdal itu kan ketaatan yang dilakukan saat masih muda, bukan saat sudah menjelang masa-masa akhir. Kalau sudah menjelang masa-masa akhir, rajin ke masjid, rajin kajian, wajar, ya, wajar. Tapi kalau masih muda, dia rajin ke masjid, dia rajin kajian, dia berusaha komitmen dengan Islam, itu luar biasa. Di saat orang-orang seumurnya itu masih happy-happy di luaran sana, melakukan apa saja yang mereka inginkan, dia memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat hasratnya, ambisinya masih menggebu-gebu, dia memilih untuk meredam semua itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu pemuda yang luar biasa. Oleh karenanya dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan apa? Naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasya'a fi taatillah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah salah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus bagi kita-kita yang sudah berusia senja, apakah berarti nggak ada guna? Oh ya, nggak jelas begitu. Ya jelas nggak begitu. Tetap berguna. Dan boleh jadi ketaatan kita di masa-masa tua kita itu akan menjadi kafarah, penebus, penghapus atas dosa-dosa kita yang sudah lewat. Ahsin fima baqi yughfar laka fima madha, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadilah orang baik di sisa umurmu, jadilah orang baik di sisa usiamu. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosamu yang sudah lewat, ya. Jadi baik yang muda, baik yang tua, sama-sama berusaha
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Begitu matahari terbit dari barat, di situ terjadi hari kiamat. Dan jika matahari telah terbit dari barat, maka semua manusia yang ada di bumi pun beriman. Ya, di mana mereka semua sebelumnya orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya momen ini, hingga kaum mukminin tidak menyaksikannya. Tapi kalau sampai ada orang ngaku sebagai muslim, sebagai mukmin, kok menyaksikan peristiwa ini, itu tanda-tanda imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak akan tegak hari kiamat itu kecuali hanya kepada seburuk-buruk manusia. Syirarul khalqi indallah man taqumus sa'atu wa hum ahya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk manusia adalah yang ketika hari kiamat itu terjadi mereka masih hidup, ya, mereka masih hidup. Hadis itu juga menunjukkan bahwa tidak selamanya kematian adalah keburukan. Hadis itu juga menjelaskan bahwa tidak selamanya kematian adalah kejelekan. Karena apa? Karena ketika seorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat, itu bertanda bahwa dia keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayauma idzin, di saat itulah, kemudian Nabi SAW membacakan ayat tadi, Al-An'am 158, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, enggak ada guna, ya. Ibarat orang mau ujian udah bel, baru buka-buka buku, ya enggak guna, ya. Belajarnya dari kemarin, persiapannya dari kemarin, sekarang itu sudah waktunya mengerjakan soal, ya. Kalau kamu belajar sekarang udah nggak bisa, waktunya sudah dimulai, sudah selesai, nggak ada guna sama sekali. Selanjutnya perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah beriman, mempercayai adanya fitnah kubur, adanya nikmat dan azab kubur, adanya kiamat kubra, adanya lembaran catatan amal, adanya hisab, adanya haud, adanya sirat, syafaat, surga dan neraka. Jadi mengimani hari akhir itu bukan cuma mengimani berakhirnya dunia, enggak. Mengimani hari akhir itu mengimani seluruh peristiwa yang terjadi mulai dicabutnya nyawa kita. Dari situ mulainya, startnya, ya. Sampai apa? Sampai nanti masing-masing kaum mukminin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan kaum kafirin memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua peristiwa itu diimani semuanya. Tidak pilih-pilih. Dimulai dari saat dicabutnya nyawa seorang mukmin, itu juga sudah bagian daripada keimanan terhadap al-yaumul akhir. Termasuk juga mengimani adanya fitnatul qabr, adanya ujian di dalam kubur, yaitu su'alul malakain, pertanyaan dua orang malaikat, itu diimani juga, yang kemudian nanti akan berakibat pada adanya hukuman azab kubur atau adanya nikmat kubur, itu juga diimani. Berarti orang yang tidak mengimani adanya fitnatul qabr, adanya su'alul malakain, adanya nikmatul qabr, adanya azabul qabr, dia belum benar-benar beriman dengan al-yaumul akhir. Ini harus dipahami dengan baik, ya, bahwa beriman dengan al-yaumul akhir itu bukan cuma mengimani peristiwa hancurnya berakhirnya dunia ini saja, bukan cuma itu. Bahkan dimulai sejak dicabutnya nyawa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kan banyak nanti peristiwa-peristiwa, ya. Mulai dari dicabutnya nyawa dia, apakah dengan cara an-naza' wan nazi'ati gharqa, atau dengan cara an-nasht wan nasyitati, nashta dengan cara yang halus. Karena ada dua macam cara mencabut nyawa seorang
hamba. Yang pertama, an-naz', dicabut dengan keras. Na'udzubillah min dzalik, seperti kondisinya orang-orang kafir. Sebagaimana diambilnya duri dari kain wol yang basah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah. Ya. Atau cara yang kedua, wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, yaitu malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagaimana keluarnya air dari fayyis siqa, sebagaimana keluarnya air dari mulut kendi. Ya, ragu dalam keimanannya akan didatangi oleh malaikat yang sudul wujuh, yang hitam legam wajahnya, kemudian juga dibawakan bau-bau yang busuk dari neraka. Itu semua diimani, dan itu bagian daripada keimanan daripada al-yaumul akhir, ya, al-yaumul akhir. Dan tentu kita tidak menyaksikannya sekarang, ya, karena semua itu termasuk perkara yang bersifat ghaib, yang kalau dibukakan kepada kita semuanya, tentu kita semua pasti beriman. Gak ada orang Yahudi, gak ada orang Nasrani, gak ada orang Hindu, gak ada orang Buddha, semuanya pasti beriman. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya, disembunyikanlah sebagian peristiwa-peristiwa tersebut agar jelas mana yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun belum membuktikannya dengan mata kepala sendiri. Ya. Disitulah keistimewaan orang-orang mukminin, orang-orang muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya, mereka tunduk, mereka yakin sekalipun mereka belum pernah menyaksikannya langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Yang pertama, fitnatul qabr. Yang dimaksud dengan fitnatul qabr adalah su'alul malakain, ya, pertanyaan dua malaikat. Jadi fitnah di sini maknanya bukan fitnah dalam bahasa kita yang berarti tuduhan, bukan. Fitnah di sini artinya ujian, ya. Fitnah itu ujian dalam bahasa kita. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya fitnatul qabr, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit di dalam kuburnya. Dan pertanyaannya sudah tahu kita semua, ya. Apa pertanyaannya? Man Rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Pertanyaannya sudah tahu, ya. Tapi ternyata tidak semua kita bisa menjawab, ya. Tidak semua kita bisa menjawab. Hanya orang-orang yang diteguhkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan jawaban ini, ya. Makanya penting sekali bagi kita untuk minta as-sabat, keteguhan hati dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau tidak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan apa-apa kita, dan gak bisa apa-apa. Pertanyaan ini hanya akan bisa dijawab oleh kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan meneguhkan iman kita, hati kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha ta'ala ats-tsabat 'alal iman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan hati kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa kepada Allah minta keteguhan hati dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit, dengan ucapan yang teguh. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Yang dimaksud dengan al-qaulus tsabit adalah kalimatut tauhid. Yang dimaksud dengan al-qaulus tsabit adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Bukan cuma sekedar menghafalnya saja, tapi juga konsisten dan komitmen dengan segala konsekuensinya.
begitu mengikrarkan la ilaha illallah, maka mulai saat itu tidak boleh lagi baginya untuk mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-qaulus tsabit. Ya, ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, maksudnya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan kehidupannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dan berikan taufik kepada kita untuk bisa menutup usia kita nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga fil hayatid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah tersebut di kehidupan dunia. Maksudnya mereka akan berpegang teguh dengannya semasa hidup di dunia. Mereka tidak akan meninggalkan prinsip la ilaha illallah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tidak dalam kondisi suka, tidak dalam kondisi duka, mereka tetap berusaha komitmen dengan kalimat yang diucapkannya itu. Walaupun bahkan mungkin nyawa yang menjadi taruhannya, mereka tetap berusaha menjaga keutuhan kalimat tersebut ada dalam diri mereka. Kalau orang bilang NKRI harga mati, kita juga sama, kalimat tauhid harga mati. Memang itulah yang nanti akan kita bawa mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lain. Ya, tidak ada kalimat yang lain yang akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita mempertahankan kalimat tersebut sampai akhir kehidupan kita. Maka maksud daripada Allah meneguhkan hati orang yang beriman dengan kalimat tauhid tadi, di kehidupan dunia mereka nanti akan benar-benar mempertahankannya, sekalipun mungkin mereka akan mendapatkan banyak ujian-ujian, entah ujian yang menyenangkan, entah ujian yang menyulitkan mereka tidak akan pernah meninggalkan kalimat la ilaha illallah tersebut dari diri mereka. Adapun di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan mereka dengan kalimat tauhid tersebut. Maknanya adalah yuwaffiquhum lil jawabi 'inda su'alil malakain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka, petunjuk kepada mereka untuk bisa menjawab dua pertanyaan malaikat tadi. Jadi peneguhan hati itu ada dua. Pertama di dunia, kedua di akhirat. Di dunia itu kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibuat berpegang teguh dengan kalimat tauhid itu, tidak akan kita tinggalkan apapun yang terjadi. Sedangkan peneguhan hati kedua yang terjadi di akhirat nanti, maknanya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab kalimat, untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Makanya Nabi SAW berpesan kepada sahabat-sahabat yang hadir dalam prosesi pemakaman, is'alu li akhikumus sabat fa innahu al-ana yus'al. Setelah selesai menguburkan seorang yang meninggal di antara mereka, Nabi berpesan kepada yang menghantarkan jenazah tersebut, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati buat saudaramu ini. Sebentar lagi dia akan ditanya dengan pertanyaan yang sudah kita ketahui, ya. Jadi pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mengandalkan kekuatan hafalan ingatan, bukan, tapi mengandalkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin boleh jadi di dunia dia orang yang biasa-biasa saja, bahkan tidak dipedulikan oleh kebanyakan orang, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia orang-orang yang sangat teguh dengan prinsip tauhidnya, hingga di akhirat pun, di barzakh pun, di kubur pun dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab dua pertanyaan tersebut.
Dan boleh jadi kita-kita yang sekarang ya semangat-semangat seperti ini ya, kemudian juga alhamdulillah dalam kondisi baik-baik seperti ini, dikenal oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, boleh jadi kita tidak mendapatkan taufik tersebut, waliyadzubillah. Maka jangan jumawa kita, jangan ujublah kita terhadap kondisi baik yang sekarang sedang kita jalani. Ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun Allah mau, kapanpun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Terus berusaha untuk sabat, istiqamah, dan terus meminta istiqamah dan sabat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda menjelaskan adanya fitnah kubur, bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. 3 pertanyaan yang mudah sesungguhnya ya, yang kita sedari kecil bahkan sudah tahu pertanyaan-pertanyaan ini. Sampai sekarang pun kita masih ingat betul redaksi pertanyaannya, apa jawabannya kita sudah tahu semuanya. Orang kafir tahu nggak hari ini pertanyaan-pertanyaan ini? Tahu bahkan ya. Namun apakah mereka bisa menjawab? Tentu tidak. Ketika mereka mati dalam kekafirannya, maka mereka tidak akan bisa memberikan jawaban-jawaban atas ketiga pertanyaan-pertanyaan ini. Orang-orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga dia menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu, apalagi kafir ya, ragu saja ini nggak bisa jawab. Dia statusnya beragama Islam tapi ragu-ragu, nggak benar-benar beragama Islam sesungguhnya. Dia akan mengatakan la adri, saya nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Artinya keimanannya nggak benar-benar berangkat dari keikhlasan hatinya. Keimanannya hanya modal ikut-ikutan apa kata orang banyak. Ini juga jadi petunjuk buat kita bahwa apa kata orang banyak itu nggak selalu benar dan nggak bisa dijadikan sebagai landasan. Ini buktinya nih orang. Mungkin statusnya di dunia dia beragama Islam, tapi karena Islamnya modal boleh ngikutin orang banyak, maka Islamnya tidak menolong dia. Di sini pentingnya kita untuk belajar hingga menjadikan Islam itu sebagai benar-benar sebagai identitas kita lahir dan batin, bukan cuman identitas lahiriah saja. Dia nggak bisa menjawab. Ini saja orang yang ragu-ragu, apalagi orang yang nggak percaya. Tentu lebih tidak bisa menjawab. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu hal, aku pun ikut mengatakannya. Maka yudrabu bimirzabatin min hadid, maka dipukullah dia dengan mirzabah dari besi. Mirzabah itu maknanya adalah mitraqatun kabirah, palu yang besar. Ya, sebagian dai-dai kita menerjemahkan mirzabah ini dengan godam, ya, lebih besar daripada palu. Biasanya dipakai untuk menghancurkan batu yang besar, ya, atau beton-beton yang besar, itu godam. Dan itu di dunia, bukan di akhirat, ya. Tentu tidak sama apa yang terjadi dan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang nanti di akhirat. Yang ada di akhirat tentu jauh lebih mengerikan lagi. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'i illa tsaqalan, maka orang itu pun berteriak sekeras-kerasnya, didengar oleh setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Walau sami'uhu la sa'iqu, kalau mereka mendengar pasti mereka pingsan. Itu juga hikmah lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ketika Allah merahasiakan, menyembunyikan peristiwa yang terjadi di alam kubur dari kita. Pertama tadi jelas, untuk menjadi sebuah pembeda mana yang benar-benar nurut sama Allah, mana yang enggak. Orang yang beneran nurut, dia beriman walaupun dia belum pernah melihat adanya azab kubur tersebut, tapi dia mempercayainya karena Allah yang mengkhabarkannya. Adapun orang yang enggak nurut, dia akan mengindahkannya, mengabaikannya. Itu hikmah yang pertama sebagai pembeda. Ya, hikmah daripada disembunyikannya azab kubur sebagai pembeda mana yang benar-benar beriman kepada Allah, mana yang tidak benar-benar beriman. Dan hikmah yang kedua di sini juga demi kemaslahatan kita.
Karena kalau kita benar-benar menyaksikannya, kita akan ketakutan yang luar biasa, nggak akan tenang, ya. Kita nggak akan tenang. Jangankan peristiwa di alam kubur, ya. Sebagian peristiwa di dunia ini saja kadang sudah membuat kita nggak nafsu makan. Kadang sudah membuat kita tidak istirahat dengan tenang. Itu baru peristiwa duniawi, ya. Belum peristiwa yang terjadi di alam barzakh, belum peristiwa yang terjadi di alam kubur. Semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan kita juga, ya, demi kebaikan kita juga. Selanjutnya azab dan nikmat kubur. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar, nyata, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma' salafus salih. Ya, bahkan ulama mengatakan dalil-dalil yang menyatakan adanya nikmat dan azab kubur bersifat atau berstatus mutawatir, sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali hingga tidak bisa diingkari, hingga tidak bisa ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Kepada mereka diperlihatkan neraka. Mereka siapa ini maksudnya? Fir'aun dan pengikutnya. Dan Fir'aun serta pengikutnya hari ini di alam dunia, di alam kubur, atau di alam akhirat? Masih di alam kubur, belum sampai ke alam akhirat, belum. Semuanya sekarang masih di alam kubur semuanya, ya. Kapan sampai di akhirat nanti? Ketika sudah terjadi hari kiamat, baru ada peralihan alam di sana, ya. Kita sekarang masih di yang pertama, alam dunia. Mereka-mereka yang sudah meninggal ada di alam barzakh, ya, alam kubur. Dan Fir'aun ini yang dialami setiap hari. Ditampakkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya neraka pada pagi dan petang. Pagi sore yang dilihat neraka. Dan jangan dikira, wah nanti lama-lama Fir'aun jadi biasa dong sama neraka karena sudah keseringan lihat. Enggak, ya, itu kan kalau perkara dunia. Perkara dunia itu bisa mengalami rasa biasa dan bosan ketika sudah berulang kali merasakannya. Tapi perkara akhirat barzakh tidak ada seperti itu, ya. Yang berada dalam kenikmatannya, maka dia akan menikmati kenikmatan itu, tidak ada rasa bosan sama sekali. Begitu juga yang mengalami siksa di alam kubur tidak akan merasa, wah sudah biasa, sudah berabad-abad dia disiksa, sudah kebal, begitu, nggak ada, ya. Tetap selalu merasa tersiksa. Apalagi nanti kalau sudah sampai akhirat, level siksaannya semakin meningkat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fadzuqu falan nazidakum illa azabah." Rasakanlah, kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksaan. Artinya level siksaan itu selalu meningkat, selalu bertambah. Yang mereka alami di detik ini, itu akan bertambah levelnya di detik yang berikutnya, begitu seterusnya, ya. Sehingga sekalipun Fir'aun selalu ditampakkan kepadanya neraka baik pada pagi dan sore hari, dia tetap akan merasa tersiksa. Itu kalau bisa gila-gila dia, ya. Tapi tentu tidak bisa, ya. Tentu tidak bisa, karena memang agar tersiksa dia di alamnya sebelum nanti dia tersiksa di akhirat. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Maksudnya satu azab di antaranya di dunia, yaitu dengan dibunuh, ditawan dan kelaparan, sedang yang keduanya adalah azab kubur, ya. Sanu'adzibuhum marratain. Ini kan Fir'aun juga mengalami marratain, ya, mengalami azab 2 kali. Azab yang pertama adalah ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, itu juga siksaan, ya. Nauzubillah min dzalik. Kondisi tenggelam, mati tenggelam itu bukan kondisi yang mengenakan, benar-benar tersiksa, ya. Mungkin kita bisa baca dan bisa mendengarkan penjelasannya di banyak tayangan. Apa yang dirasakan oleh seorang yang mati dalam kondisi tenggelam, mengerikan, ya, sangat mengerikan. Itu azab di dunianya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala marratain, 2 kali, ya. Yang pertama di dunia, yang kedua di kubur, kata para ulama, di alam barzakh.
Apakah selesai? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Kemudian setelah itu mereka dikembalikan kepada azab yang lebih pedih lagi, yaitu di akhirat, ya. Di alam dunia sekali, di barzakh sekali, nanti di akhirat nambah lagi, ya. Di akhirat diazab lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azabul qabri haqqun." Azab kubur itu hak, benar adanya. Sekalipun tidak bisa kita buktikan dengan panca indera kita, sekalipun, ya. Dan sekalipun pengadilan Allah belum ditegakkan, sekalipun penghakiman Allah Subhanahu wa taala belum ditegakkan. Sebagian orang kan beranalogika demikian. Bagaimana mungkin seorang hamba dihukum di alam kubur sementara hari pengadilan Allah saja belum ditegakkan? Apakah ini bukan merupakan ketidakadilan, kesemena-menaan, kezaliman Allah? Kata dia. Kita katakan enggak mustahil orang dihukum sebelum diadili, enggak mustahil. Mustahil enggak? Enggak mustahil. Jangankan dihukum di alam barzakh, bisa, ya. Dihukum di alam dunia saja bisa, sekalipun hari pengadilan belum ditegakkan, bahkan sekalipun hamba itu masih hidup di dunia ini. Jadi enggak mustahil, ya. Terlebih dipertegas dengan adanya banyak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada nih. Tapi silakan dikemanakan, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Selanjutnya penulis berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur di setiap akhir tasyahudnya sebelum salam ketika salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Enggak boleh enggak hafal, ya. Ini kita baca di setiap akhir tasyahud kita, baik ketika dalam salat sunnah ataupun salat wajib, dibaca semuanya, benar-benar difahami, dihayati, diresapi kandungan makna doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari kejamnya atau dahsyatnya fitnah dan dajjal. Kalaulah azab kubur tidak ada, buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah darinya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, itu menunjukkan azab kubur benar-benar ada, ya. Apalagi Nabi SAW sampai mengingatkannya kepada kita, menganjurkannya kepada kita, itu menunjukkan bahwa azab kubur memang ada. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, penetapan tentang adanya azab kubur adalah mutawatir, sangat banyak, ya. Maka tidak ada jalan untuk memberikan keraguan dengan mengatakan bahwa hadis tersebut ahad, ya. Hadis mutawatir tidak bisa diganggu lagi, tidak bisa diragukan lagi. Kalau hadis mutawatir saja masih diganggu, masih diragukan, bagaimana dengan hadis ahad? Padahal kita tahu hadis mutawatir itu secara pendalilan lebih kuat daripada hadis ahad, ya. Sehingga tidak ada kesempatan dan tidak ada ruang lagi bagi seorang hamba siapapun dia untuk tidak percaya akan adanya peristiwa-peristiwa di alam kubur, entah itu kenikmatan, entah itu siksaan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya siksa kubur, berarti sebaliknya juga dijelaskan pula bahwa nikmat di dalam kubur itu memang benar ada, di mana nanti orang-orang yang beriman dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Naumata arusin, seperti tidurnya seorang pengantin baru, ya, seperti itu seorang pengantin baru, di mana nanti dia juga akan berkata, Rabbi aqimis sa'ah la'alli arji'u ila mali wa ahli. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat supaya aku bisa berjumpa lagi dengan keluarga dan hartaku, harta yang dulu pernah dia dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mati dalam kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dia akan mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan tegakkan hari
Kiamat karena dia sadar betul kalau dikubur saja dia sudah terseok-seok, bagaimana lagi nanti di akhirat. Ya, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-qabru hufratun min hufarin niran aw rawdun min riyadil jannah faman naja minha fama ba'dahu aisar. Kubur itu bisa menjadi satu jurang di antara jurang-jurang neraka, atau sebaliknya dia juga bisa menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Maka barang siapa yang selamat dari siksa kubur, perjalanan setelahnya akan lebih mudah, ya, perjalanan setelahnya akan lebih ringan lagi. Oleh karenanya ta'awwadzu billahi min adzabil qabr, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Hadza wallahu alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dalam keimanan kepadanya dengan kalimat tauhid, baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti, juga menjaga kita dari azab jahannam dan azabul qabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.